Ya, pemirsa, sebentar lagi Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah pemilu berlangsung secara tertutup atau terbuka. Ya, beberapa aspek yang mungkin terdampak yakni sisi penyelenggaraan pemilu, kemudian sisi peserta pemilu dan juga pemilihnya, terutama jika akhirnya pemilu diputuskan secara tertutup. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Gemma, sehat-sehat ya semua. Sehat, Mbak. Selamat pagi juga. Iya, ini terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Titi. Langsung saja, walaupun keputusannya ini belum disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ada informasi yang beredar dari ahli tata hukum negara, Denny Indrayana menyatakan bahwa nampaknya akan sistem proporsional tertutup. Kalaupun misalnya itu terjadi, jadi sistem proporsional tertutup, masih relevan nggak sih Mbak untuk dilakukan di Indonesia? Ya, kalau saya berpandangan kita tetap harus menghormati Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu Mahkamah Konstitusi karena memang prosesnya sedang berjalan. Dari sisi misalnya waktu persidangan, kan kesimpulan masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Jadi para pihak, mulai dari pemohon, pihak terkait, yang ada belasan pihak terkait itu, dari mulai partai politik, perorangan, dan juga organisasi kemasyarakatan, pemantau pemilu, itu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan dokumen kesimpulan. Jadi bagaimana mereka menyimpulkan proses persidangan yang ditunggu sampai 31 Mei. Nah, setelah itu Mahkamah Konstitusi akan rapat permusyawaratan hakim. Jadi juga sudah disampaikan bahwa RPH belum berlangsung. Memang situasi hari ini banyak sekali ya rumor, analisis dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri ingin menghargai Mahkamah Konstitusi, ingin meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah harus berdiri di atas kemandirian, kemerdekaan institusi peradilan. Karena ini pertaruhan besar, bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi, tapi juga masa depan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi mari bersama-sama kita teguhkan Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengambil langkah yang justru akan memundurkan demokrasi kita dan juga kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi ini harapan kita dalam banyak hal, terutama terkait dengan reformasi kepemiluan. Kami sendiri banyak mengandalkan Mahkamah Konstitusi untuk perubahan-perubahan ke arah demokratisasi yang lebih baik. Yang kedua adalah, kalau saya berpandangan bahwa sistem pemilu itu kebijakan hukum milik pembentuk undang-undang. Kalau dia diambil alih Mahkamah Konstitusi, itu dampaknya bisa kacau. Karena pilihan hanya pada satu sistem, itu akan bisa berimplikasi pada kesulitan kita untuk melakukan penyesuaian, inovasi, dan juga evaluasi yang cocok bagi Indonesia. Nah, Mahkamah jangan gegabah begitu. Termasuk juga misalnya, kalau kita sebut nih, sistem pemilu tertutup, terbuka, atau misalnya campuran. Semua varian itu digunakan di banyak negara. Ada negara yang menggunakan sistem proporsional tertutup tapi demokratis. Namun, mereka menerapkan syarat yang sangat ketat. Soal apa? Demokrasi di internal partai. Jadi bagaimana kemudian kedaulatan itu betul berada di tangan anggota. Anggota terlibat di dalam menentukan siapa-siapa yang akan diusung oleh partai politik menjadi caleg. Sehingga ketika perjuangan pemilu itu adalah proses internal partai yang sudah inklusif dan melibatkan semua. Bagaimana situasinya di Indonesia hari ini? Itu yang tidak tersedia. Jadi demokrasi internal partai yang menempatkan pengambilan keputusan di tangan anggota, pengurus secara inklusif, egaliter, terbuka, transparan, akuntabel, itu tidak ada. Maka mengganti serta-merta sistem, dia akan memindahkan hak veto satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat, yaitu dalam proses pemungutan suara di TPS, dengan menentukan apakah dia bersetuju pada partai atau tidak, menjadi sepenuhnya kedaulatan elit partai. Karena kita tidak punya demokrasi kalau misalnya partai pilihannya hanya tertutup atau terbuka, pilihan tertutup ini akan menjadi pilihan yang gegabah bagi MK atau seperti apa kalau dari penjelasan Mbak Titi tadi? Itu akan menjadi pilihan yang gegabah dan memang itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Karena mengapa tadi kita bicara ya, variabel sistem pemilu itu ada banyak. Kalau misalnya beralih ke tertutup, sekarang sistem penegakan hukum kita belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem proporsional tertutup. Pertanyaan mendasar, misal kalau kembali ke tertutup seperti 99, bagaimana kalau ada konflik di internal partai menyangkut misalnya perselisihan di antara para kandidat?
Jangan lupa loh, di terbuka saja kita punya kasus yang sampai sekarang belum selesai, yang bermula dari persoalan internal partai, yaitu Harun Masiku. Nah, ini akan seperti apa diselesaikannya? Apakah melalui mekanisme Mahkamah Partai, ataukah mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ataukah Bawaslu? Skema itu yang tidak ada. Nanti yang terjadi adalah kita akan sulit melahirkan kepastian hukum dan perlindungan pada caleg. Itu dari sisi penegakan hukum. Yang kedua adalah dari sisi keadilan bagi caleg. Caleg itu didesain rekrutmennya hari ini dengan proporsional terbuka. Banyak sekali yang mengeluhkan kalau kembali ke tertutup mereka tidak akan mau mencaleg. Karena mengapa? Mereka siap mencaleg karena melihat peluang keberadaannya di partai dan juga di masyarakat. Tetapi kalau tertutup, sementara nomor urut mereka tidak menopang, mereka pasti akan kalah yang dengan nomor urut kecil. Betul bahwa pemenangan itu adalah untuk memenangkan partai, memenangkan kursi partai. Tetapi para bakal caleg kita ini juga sudah berkomunikasi, berelasi, lalu juga membangun konstituen dan pemilih di dapilnya. Jadi akan ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para caleg kita. Internal partai itu akan goyang. Nah, soliditas partai itu akan melemah. Akhirnya yang terjadi adalah pelemahan konsolidasi di partai yang bisa berujung konflik. Banyak caleg yang bercerita pada saya bahwa dia akan kemudian mengundurkan diri kalau sistemnya berubah. Saya kira itu wajar. Karena kenapa? Karena komitmennya adalah bagaimana mereka berkompetisi berbasis pengelolaan dapil yang mereka sudah lakukan. Jadi jangan mengatakan dengan sederhana kan sama-sama diusung oleh partai. Harusnya memenangkan partai dong, nggak usah misalnya mementingkan kursi. Itu kan terlalu naif ya. Sementara misalnya para bakal caleg ini sudah berinvestasi, berusaha membesarkan diri di dapil. Nah ini yang tidak akan menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan kompetisi yang akhirnya bertentangan dengan semangat konstitusi. Karena pasal 22E Undang-Undang Dasar kita kan menyatakan tahun 2024 kan dipersiapkan untuk terbuka. Ya. Maaf saya potong Mbak Titi, ini kan untuk pemilu tahun 2024 kan memang dipersiapkan untuk terbuka. Jika tiba-tiba berubah jadi tertutup, apakah akan membatasi masyarakat yang akan memilih? Apakah akan berkurang pemilih ini? Iya, kalau serta-merta menjadi tertutup, hak veto rakyat yang tadi saya sebut ya, daulat rakyat ini sekarang teraktualisasi, terfasilitasi hari ini melalui pilihan di bilik suara, melalui bisa memilih caleg. Karena kenapa? Karena dalam proses penentuan bakal caleg, mereka tidak terlibat sebagai anggota partai dan lain sebagainya. Mekanisme partai kita sekarang ini tidak membuat fasilitasi mekanisme itu. Jadi kalau itu dicabut dari mereka, saya menyebut ya sebagai satu-satunya veto rakyat yang mereka miliki, itu menjadi hilang. Kedaulatan rakyat yang diterjemahkan melalui hari ini ya, pilihan langsung kepada caleg apakah sesuai dengan apa yang kehendaki partai atau dikehendaki rakyat, itu menjadi hilang sama sekali. Yang ada adalah kedaulatan elit begitu. Karena desainnya itu sejak awal adalah proporsional terbuka. Saya melakukan penelitian, tidak ada satupun negara di dunia yang mengubah sistem pemilunya. Itu di tengah proses pencalonan yang sudah berlangsung. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan 2008. Untuk pemilu 2009 yang putusannya di Desember 2008, untuk pemilu April 2009. Itu bukan perubahan jenis sistem, itu perubahan variabel teknisnya saja, yaitu penentuan caleg terpilih. Pada waktu itu juga dinamika kompetisi berubah begitu. Nah yang sekarang ini induknya nih yang mau diganti. Sementara induk ini anak-anaknya banyak. Bukan hanya soal menentukan calon terpilih yang tadinya berdasarkan suara terbanyak menjadi nomor urut. Tetapi dia itu anak-anakannya itu sudah dimulai sejak penentuan partai politik menjadi peserta pemilu. Adjustment-nya atau penyesuaiannya. Kita kan membuat persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sistem pemilu ketika memverifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Lalu metode pencalonan, lalu metode kampanye, penegakan hukumnya. Jadi tidak sesederhana kemudian mengganti desain surat suara. Jadi terlalu simplifikasi begitu. Nah ini yang kemudian masyarakat perlu tahu bahwa ini bukan soal sederhana hanya mengubah desain surat suara, lalu juga mengubah metode penentuan caleg terpilih, tetapi implikasinya lebih besar dari itu, berdampak pada internal partai, berdampak pada keadilan caleg itu sendiri yang memang mereka didesain
untuk menjadi caleg di sistem pemilu proporsional terbuka, termasuk juga bisa berdampak nanti ya kekisruhan akibat misalnya konflik internal yang tidak difasilitasi oleh mekanisme penyelesaian yang memadai. Iya, Mbak Titi, ini betul sekali implikasinya sangat besar, apalagi kalau kita lihat ibarat mobil, parpol-parpol ini sudah berjalan, bukan lagi hanya sekedar memanaskan mesinnya, artinya sudah setengah jalan. Nah, Mbak Titi, tapi kalau dibilang sistem proporsional tertutup ini nanti bisa menimbulkan ketidakadilan, seperti yang Mbak Titi bilang untuk para calon legislatif, saya mau angkat quotes atau pernyataan dari pihak penggugat, Demas Brian Wicaksono, yang mengatakan justru kalau terbuka lebih banyak jeleknya, katanya, karena ini rawan politik uang dan juga nanti calon legislatif yang berpengalaman bisa kalah sama yang populer atau yang kemudian punya uang dalam tanda kutip. Bagaimana penilaian Mbak Titi? Ya, ini memang politik uang itu bisa terjadi di tertutup dan terbuka. Hanya saja kalau terbuka itu dia lebih membuka praktik itu karena terjadi di lapangan. Sementara kalau yang di tertutup, ingat loh, banyak studi yang menyatakan bahwa kenapa kita berganti dari terbuka menjadi tertutup? Karena kita jenuh dengan politik transaksional di internal partai dalam penentuan nomor urut yang sangat elitis dan juga eksklusif, tidak bisa diakses, tertutup ya oleh masyarakat dan melibatkan uang. Makanya kita mengenal kader jenggot pada waktu itu, kader yang mengakarnya ke elit bukan ke masyarakat. Karena bagi dia yang penting loyalitas pada elit, karena tiket itu akan selalu dia dapat dari para elit. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan misalnya tadi perpecahan ya, karena orang yang populer itu akan mengesampingkan yang berdarah-darah. Hal yang sama juga bisa terjadi di tertutup kalau demokrasi internalnya buruk. Karena kenapa? Dalam sistem tertutup, kerja-kerja pemenangan itu akan mengandalkan caleg pada nomor urut kecil, yaitu nomor urut 1 dan 2. Dapilnya besar, pemilihnya banyak, partainya banyak, maka caleg nomor urut kecil akan jadi andalan. Disitulah maka akan diprioritaskan biasanya orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang yang kemudian mampu membiayai kampanye, akhirnya tidak menjawab juga persoalan. Orang-orang yang punya pemilik modal, berpengaruh, atau kemudian bagian dari politik kekerabatan, itu akan semakin tumbuh subur. Karena kenapa? Dia hanya butuh tiket dari elit, tidak butuh tiket dari rakyat. Nah, sementara biasanya kita akan menghadapi distorsi informasi seolah-olah ya, itu tuh tidak ada masalah. Yang penting partainya pro ini, pro itu, partainya berpihak pada rakyat. Jadi berusaha menutup-nutupi fakta komitmen dari para caleg terhadap konstituen. Dan ini yang ketika ini terjadi di tengah masih tertutupnya, masih kurang transparan, dan tidak akuntabelnya proses pencalekan, ini akan makin memperburuk relasi antara caleg kita dan anggota DPR kita. Kami sudah akan terdesak dengan durasi, tapi kita harapkan semoga MK tidak gegabah dan juga dapat memikirkan hak veto masyarakat dalam pemilu ini, karena kepada siapa lagi para caleg ini mengabdi selain masyarakat. Terima kasih Mbak Titi Anggreni selaku Dewan Pembina Perludem sudah bergabung bersama kami dalam Indonesia. Selamat kembali beraktivitas.